Baiklah, pada saat ini saya akan menunjukkan tutorial membuat single line diagram tentang perancangan dan analisis sistem proteksi tenaga listrik menggunakan software ETAP 12.6.0. Langsung saja kita buka software ETAP. Kemudian kita klik new. Ini adalah file name-nya atau nama file. Kita tulis namanya. Kemudian oke. Nah, ini adalah lembar kerja dari software ETAP 12.6.0. Kemudian kita akan menyusun komponen-komponen yang ada dalam single line diagram berdasarkan modul. Yang pertama, power grid, kemudian bus bar, transformator, ini adalah transformator, kemudian CB atau circuit breaker. Nah, kemudian current transformer, sampingnya ada relay, kemudian ada bus bar, setelah bus bar CB lagi, CB, kemudian current transformer lagi, nah sini ada relay. Saya akan menyusunnya terlebih dahulu. Kemudian kabel 1, kemudian bus bar, kita panjangkan sedikit. Nah, di ujung sini kita letakkan beban. Di sini CB. Kemudian current transformer, relay, kemudian kabel yang kedua, kemudian bus bar, dan yang terakhir beban. Nah, setelah kita menyusun komponen-komponen seperti ini, kita akan menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain. Nah, setelah jadi, kita blok. Klik kanan, kemudian simbol, kita klik IEC. Nah, simbolnya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita akan masukkan nilai-nilai
Mulai dari masing-masing komponen yang ada dalam single line diagram ini. Dimulai dari power grid, kita klik short circuit berdasarkan modul, kita masukkan nilai 1285, kemudian OK, kemudian transformator, double klik, klik rating. Nah, sisi primernya saya masukkan nilai 150 kV, dan untuk sekundernya 20 kV. Trafo ini adalah trafo step down. Nah, untuk power ratingnya adalah 60 mVA. Kemudian kita klik impedansi, kita gunakan yang tipikal saja. Oke. Nah, berdasarkan modul kita akan memasukkan nilai kabel. Di sini kabel 1, double klik. Nah, di sini adalah panjang kabel. Nah, kita ubah dulu satuannya ke meter. Di sini kita masukkan nilai seberapa panjang kabel yang akan kita gunakan. Nah, di library ini adalah tempat dimana kita akan memilih jenis kabel yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa memilih. Pada saat ini saya akan menggunakan kabel nomor 499. Oke, klik. Kemudian ini adalah size dari kabel sendiri. Setelah terpilih, klik OK. Kemudian OK. Nah, kemudian kabel yang kedua. Nah, untuk kabel yang kedua sama, kita ubah ke meter. Saya pakai 500 meter. Kemudian library, saya pilih kabel nomor 499. Ini size-nya. Oke. Nah, setelah kabel, saya akan memasukkan nilai beban. Load 1. Nah, di sini ada tegangan kV, MVA, MW, MVAR, daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Nah, berdasarkan modul di sini 200 ampere. Kemudian power faktornya 85. Nah, secara otomatis dayanya akan berubah. Kemudian OK. Nah, di sini load yang kedua. Kita buka. Kita ubah ampernya 200. Kemudian power faktornya 85. Nah, ini kita ubah ke kVA. Sebenarnya jika beban itu tergantung seberapa banyak atau seberapa besar beban yang akan digunakan. Jadi kita bebas mengganti atau memvariasikan setiap simulasi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian dari beban di sini berdasarkan prosedur kerjanya, jalankan analisis aliran daya, klik. Nah, ini adalah run dari analisis aliran daya. Berikut, catatlah besar arus listrik yang mengalir pada pengamatan. Nah, untuk melihat arus ini agar supaya lebih gampang, kita ganti unit. Nah, ini adalah besar arus listrik yang mengalir pada sistem ini. Kemudian, jalankan analisis hubung singkat short circuit analysis dengan edit steady case-nya. Semua bus dibuat fault. Oke, kita edit. Semua bus dibuat fault. Nah, semua
semua bus dibuat fault untuk run dari short circuit ini sendiri. Jadi busnya harus dibuat fault. Kemudian jika sudah, kita klik. Nah, ini adalah besar arus hubung singkat. Berdasarkan modul, catatlah besar arus hubung singkat yang terjadi pada lembar pengamatan. Ini adalah besar arus dari hubung singkat. 9,4, 11,1. Oke, jika sudah. Nah, selanjutnya aturlah besar masing-masing CT atau current transformer sesuai dengan pengaturan rating dari modul. Kita mulai dari current transformer yang pertama. Untuk sisi primernya 450 diubah menjadi sekunder 5 ampere. Jadi 450 berbanding 5. Nah, kita tahu bersama current transformer ini adalah trafo arus atau juga disebut dengan trafo instrumen. Trafo instrumen. Di mana trafo ini digunakan untuk pengukuran dari arus. Nah, yang kedua 450 berbanding 5 ampere. Oke. Jadi teman-teman, for your information, nah untuk trafo arus ini setiap 450 ampere, maka dia akan terbaca 5 ampere. Oke, ini 200. Kemudian kita klik OK. Biasanya current transformer atau trafo instrumen ini dipasang pada setiap alat-alat proteksi seperti relay. Apakah itu relay arus lebih? Karena current transformer ini akan mendeteksi kelebihan arus dari suatu sistem. Arus yang melewati suatu sistem atau suatu jaringan. Oleh sebab itu, saat current transformer ini mendeteksi adanya kelebihan arus, misalnya tadi 200 dan 5. Jika dia telah mensensor atau mendeteksi telah lebih, maka current transformer ini akan memerintahkan relay overload current relay ini untuk bekerja. Oleh sebab itu, mengapa setiap relay harus dihubungkan atau harus dipasangkan dengan trafo instrumen seperti ini. Oke, setelah semua current transformer kita masukkan nilainya, kemudian kita masukkan atau kita setting relay dengan data berdasarkan pada modul. Ini adalah relay 1, double klik. Kita pilih OCR atau overcurrent relay karena relay ini untuk mendeteksi arus lebih. Jadi kita klik, kita pilih library. Nah, untuk manufakturnya berdasarkan job kita pilih GE Multilin. Kemudian protection type-nya atau tipe proteksinya adalah jaringan. Nah, untuk fungsinya adalah overcurrent atau arus lebih. Nah, untuk modelnya F60. Oke, kemudian kita klik
Oke, nah untuk di sisi fasanya sini kita ganti berdasarkan modul, kita ganti ke I3E extremely inverse. Ini dia di bawah. Kemudian kita klik output, add fasa. Kemudian ini sudah oke. Ini adalah setting dari relay ini sendiri. Oke. Nah, berhasil di setting. Kemudian relay yang kedua. Kita klik OCR lagi. Kemudian kita klik library. Kita pilih manufakturnya GE Multilin. Kemudian tipe proteksinya apa? Feeder. Kemudian fungsinya arus lebih, kemudian modelnya F60. Oke. Kemudian kita ubah curve type-nya menjadi moderately inverse. Output, add lagi. Ini ganti fasa. Ini sudah sesuai. Oke. Kemudian oke. Nah, yang terakhir relay yang ketiga. OCR, overcurrent relay, kemudian library, kemudian GE Multilin, protection type masih sama, kemudian 60, oke. Baru outputnya add. Nah, setelah semua relay telah kita setting, setelah semua relay telah kita setting, kita atur setting pada CB atau circuit breaker-nya. Nah, rating. Nah, kita ubah dulu ke dalam standar EC. Kemudian 24. Nah, untuk rating arusnya 630. Kemudian oke. Selesai. Kemudian CB yang kedua. Klik rating. Kemudian kita pilih rating tegangan. Masih sama 24. Ini 630. Oke. Nah, untuk CB yang terakhir, klik rating. Kemudian 24. Nah, untuk arusnya 400, yang ketiga berbeda. Nah, teman-teman, setelah semuanya kita selesai memasukkan nilai dari semua komponen dalam single line diagram ini, maka kita akan melihat protective device coordination atau koordinasi protektif dari semua sistem ini. Kita klik Start Protective Device Coordination. Kemudian kita blok dan kita run. Nah, ini adalah tampilan akhir dari pengujian atau simulasi dari modul ini. Sesuai modul tertulis, kemudian settinglah kurva relay sedemikian rupa sehingga desain dapat bekerja dengan baik. Nah, ini adalah hasil akhir dari modul yang telah saya buat. Ini adalah setting relay. Kita tinggal men-setting relay-relay yang ada berdasarkan yang tertulis pada modul. Nah, kiranya tutorial saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika masih ada salah, mohon
kritik yang membangun agar supaya saya juga dapat lebih maksimal dalam belajar.